Tapi itu solusi ya. Tapi balik lagi saudara, dengan terbakarnya masjid Islamic Center ini, saudara, ini sebenarnya kalau orang-orang Islam kan percaya pertanda-pertanda, ya kan? Namanya terbakar begitu itu kan buat mereka bencana, saudara. Tuh. Jadi mereka bisa, saudara, mereka bisa ambil alih, tetapi dengan berdarah-darah dan merupakan kehancuran mereka sendiri. Jadi kalau khilafah ini menang sampai menang, ya tetap hancur di Indonesia. Artinya kalau hancur itu ya se-Indonesianya hancur, saudara. Bukan cuma khilafahnya, Indonesianya hancur. Bagaimana supaya jangan hancur Indonesianya? Ya jangan sampai jadi khilafah. Jangan ada pengkhianat. Makanya saya bilang tinggalkan Gilbert, tinggalkan GBI, tinggalkan GBDI, tinggalkan PGPI, saudara. Karena Anda mendukung pengkhianat, pendeta-pendeta Anda berkhianat. Oh, serem ya. Oh, saya nggak nakut-nakutin, saudara. Anda boleh percaya, boleh nggak, karepmu, saudara. Oh, Anda yang nanti menderita kok, bukan saya. Saya ini siapa? Hanya Nabi 26 kutu di seberang samudra. Ya, saya ini hanya kutu di seberang samudra, saudara. Anda yang alami nanti. Perjuangan-perjuangan yang kita lakukan sia-sia dong. Enggak juga. Semua orang yang percaya selalu akan diselamatkan. Yang nggak percaya ya karepmu. Yang percaya kan dia sudah siap-siap. Ya kan? Galarua, timnya Galarua, Damaris, Damarkasi sudah siap-siap. Anda yang dalam komunitas ini yang setia dan Anda percaya, Anda sudah siap-siap, Anda sudah tahu. Anda sudah ikutin setiap hari harus bagaimana. Nah, yang nggak siap-siap ini yang celaka nanti. Tiba-tiba ya kesusahan datang menerpa, aniaya datang menerpa, bingung. Selama ini Anda mendengar suara kenabian, Anda nggak percaya, malah mengolok kan. Ya, tapi tanda-tandanya sudah saya tunjukkan, secara nalar juga tak tunjukkan, analisa politik pun tunjukkan. Balik lagi, bisa nggak tanpa harus bubar di Indonesia? Bisa banget. Masalahnya kan cuma tergantung Anda. Lawang Anda saja diakoninya pelitnya minta ampun. Lawang Anda mau Anda lebih suka ngasih ke gereja yang ditipu-tipu, seneng, Anda ditipu pendeta seneng kok. Bangga kok ditipu pendeta, masuk surga. Lanjut Pak. Ya Pak Robert Mamengkang. Shalom Pak Paul, shalom Pak Santiamer. Ya, saya masuk agak pagi karena melihat topik hari ini yang memang sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk dibicarakan tentang keadaan di Indonesia. Karena Paul masih Aku pikir kata ada kedengaran Pak? Ya. Iya. Kalau Pak Paul dan Pak Santiamer mungkin menyimak beberapa kali analisa saya jauh-jauh sebelumnya, sebelum Anies diusung oleh salah satu partai yaitu Nasdem sebelumnya, bahwa saya selalu menekankan jangan kita menganggap remeh kekuatan-kekuatan ini, karena ada orang yang menganggap ya sudahlah, Anies sudah finish dengan dia tidak bisa berbuat sesuatu untuk Jakarta saja. Jadi penilaian ini memang logik di dalam pandangan-pandangan orang normal. Tapi perpolitikan kita di Indonesia ini adalah abnormal, Pak. Yang seharusnya dijadikan sebagai suatu ketetapan untuk melakukan kebaikan Indonesia itu tidak akan bisa untuk dipakai sebagai barometer, karena kita tahu di Indonesia ini lebih condong kepada kekuatan-kekuatan politik identitas. Jadi apapun akan dilegalkan. Selama itu merujuk kepada kekuatan-kekuatan intoleran, itu akan jadi, Pak. Dan di samping itu kan, saya menyampaikan bahwa semoga ini tidak terjadilah. Mudah-mudahan analisa saya salah. Tetapi fakta berbicara, Pak.
dengan gambar yang disampaikan oleh Pak Paul kemarin itu, yang saya kembali untuk melihat bahwa ini jangan dianggap main-main. Apalagi Golkar setelah masuk di sana. Dan kita tahu bahwa JK itu masih salah satu pentolan dari Golkar dan dia bisa mempengaruhi mereka. Apalagi si Akbar Tanjung waktu declare oleh Palo bahwa Anies mereka usung, pertama Akbar Tanjung menyatakan menyokong untuk itu. Jadi kita sudah lihat kekuatan-kekuatan ini ada untuk menghancurkan Indonesia. Dan kekuatan di samping daripada tiga kingmakers ini, ya saya masukkan juga sebagai kingmaker itu si Palo, karena mereka itu ya memang sudah kong kali kong untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan yang nasionalis di Indonesia. Karena mereka tidak lagi ingin melihat kepada kekuatan orang-orang yang pakai akal dengan waras di negara kita. Karena ambisi mereka itu banyak. Antara lain juga untuk mengangkat AHY, karena selama ini kan AHY jadi wali kota saja nggak pernah, dan mencalonkan gubernur nggak pernah. Jadi bagaimana cara dia? Yaitu harus dipinang oleh Anies, dan uang serta kekuatan itu terlalu banyak di mereka, Pak. Jadi hal ini merupakan suatu yang harus diperhatikan, karena saya bukan pesimis ya, kita tidak bicara pesimis di sini. Fakta berbicara bahwa Indonesia ini semuanya bisa diatur-atur, ya. Hukum menjadi bagian daripada seperti kita di bengkel lah. Kalau yang perlu dirusakin supaya tambah ongkos, ya dirusakin dulu. Itulah cara-cara di Indonesia. Dan untuk memutus benang kusut seperti ini, ya nggak bisa lah selain daripada revolusi dan gunting dan benang yang baru. Benang yang baru sini adalah ya new blood lah, orang-orang yang bisa. Dan siapa? Kalau Ganjar, ya saya setuju dengan Pak Po. Pak Ganjar sendiri tidak bisa untuk diharapkan, karena mereka semua datang kepada identitas agama, karena agama yang lebih dipentingkan untuk mengatur suatu negara Indonesia daripada membicarakan secara nasional apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk keamanan dan keadilan yang bisa dirasakan oleh semua bangsa. Jadi ini masalah yang bukan pesimis, tetapi fakta yang akan kita lihat. Dan apapun mereka akan paksa untuk kenyataan. Ya, kalau partai-partai yang seperti PKS, P3 dan semuanya itu, ya mereka udah sudah di belakang itulah, belakang kekuatan-kekuatan khilafah ini. Yang jadi masalah di sini adalah kelemahan daripada partai nasional seperti PDIP, karena PDIP kompromi, karena mereka ingin mengusung orang-orang yang tidak capable untuk menjadi calon yang kuat. Yang nyatanya juga kan Jokowi pada akhir periode, pada periode kedua lah, bukan akhir dari pemerintahnya saat ini, tetapi pada periode kedua itu melempem dan sudah tidak melakukan amanah yang dipercayakan oleh orang-orang yang memilih dia, termasuk orang-orang yang disebut minoritas. Kemenangannya itu jangan lupa, Pak Jokowi, itu kemenangannya itu karena support daripada kelompok yang disebut itu minoritas, yang sepertinya tidak ada punya hak di Indonesia, anak tiri. Dan jangan dimanipulasi, sebagaimana Waloni menyatakan bahwa ya umat minoritas itu cuma 2%. Ini nggak ada otak Waloni. Bagaimana dari 270 juta rakyat Indonesia cuma sekitar 5,4 masyarakat minoritas. Orang dari suku Batak saja ya lebih dari 7 juta. Orang Manado ya sekitar 4,5 juta. Dan lain-lain. Belum lagi bicara soal Bali, bicara soal orang-orang Tionghoa yang tidak setuju dengan kejadian-kejadian di Indonesia, yang selalu memframing orang-orang yang mereka tidak setuju karena agama dan golongan.
Ini banyak. Jadi jangan kita percaya kepada sensus yang memang dibuat supaya kita ketakutan. Ini Waloni ini nggak ada otak ini. 2% dari mana? Inilah kalau mengaku dulu pendeta penipu, ya itulah akibatnya. Mencari makan cuma karena untuk, dan orang-orang yang disuguhi dengan wawancara-wawancara seperti itu orang goblok. Dan mereka lah bisa menjadi ujung tombak daripada kampanye daripada Anies. Jangan dianggap mereka itu akan dipakai. Jadi kalau kita mempergunakan orang bodoh untuk suatu kekuatan itu ampuh, Pak. Oleh sebab itu agama harus disampaikan karena agama ini pembodohan. Termasuk kawan-kawan kita yang duduk di dalam pimpinan-pimpinan gereja dan orang-orang yang dipercayakan oleh umat untuk menjadi pemimpin. Semuanya itu seperti kata Pak Santiamer, banci, bukan hanya banci aja lagi. Sudah merubah transgender mereka dengan kelemahan-kelemahan karena takut dan tidak memperjuangkan lagi keadilan. Kita yang tuntut keadilan dan kebenaran, bukan soal kita untuk mencari posisi ataupun nama supaya jadi selebriti. Tapi semuanya ini kan mereka jadikan itu sebagai dianggap selebriti dan bisa untuk kompromi. Itulah PGI, itulah Gilo, itulah juga si Beol. Apa yang nggak mungkin mereka buta politik. Orang yang nggak pernah mengenal digital aja 50 tahun lalu, kalau pakai logika untuk berpikir, ini sudah tahu bahwa ini penipuan demi penipuan yang ada di negara kita. Harus disuarakan, paling tidak dilawan melalui kekuatan yang ada. Tapi kalau dari pihak-pihak gereja, pemimpin gereja aja lebih senang untuk mengumpulkan uang dan kekuatan dan cari nama untuk mengundang para pejabat supaya ambil foto dipasang di Facebook supaya bisa dianggap, ini kan masih dalam kategori yang terlalu bawah lah. Itu masih kelas-kelas yang seperti anak-anak mungkin baru muncul sebagai teenager. Itulah fakta yang ada. Jadi kita sangat concern, Pak, karena ini akan menjadi suatu kenyataan. Ini siapapun, saya terus terang, kalau sekarang dengan kekuatan Anies yang sudah masif seperti ini, yang sudah ada mereka terang-terangan, duduk orang-orang yang penggerak-penggerak ini, yang punya uang akibat daripada korupsi yang mungkin 7 turunan dari SBY sendiri juga tidak akan habis uangnya. Demikian juga JK, Palo, dan lain-lain. Jadi ini yang menjadi mungkin bagian daripada kita nomor satu kita doakan supaya ada cara Tuhan untuk menghukum negara yang selalu menekan rakyatnya dengan alasan agama, padahal agama itu seharusnya untuk memberikan sesuatu ketenangan, keteduhan, dan juga menjamin keamanan bagi setiap anak bangsa. Jadi mungkin dalam saat ini bukan saya sekali lagi tidak pesimis, tapi saya punya optimis di dalam Tuhan, dengan cara Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi ini akan terjadi kalau ini terus dipaksakan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Bagus itu benar Kita nggak pesimis, saudara. Saya udah bilang bolak-balik. Saya tidak pesimis. Kalau saya pesimis, saya hentikan diakonianya, mendingan duitnya buat saya semua, saudara. Benar nggak? Saya nggak pesimis. Saya yakin. Cuman itu kan memfasilitasi Anda, memberi cara, Saya kasih tahu caranya nih loh, ada caranya. Dan apakah Anda harus melalui Damaris? Oh enggak, saudara. Makanya sebetulnya saya berharap seperti Pavel, yang channel-channel yang sudah jalan ini terus Andre Tunggal, Luis Prasetyo, bikin kayak kita. Mereka kan punya masa sendiri-sendiri. Saya juga baru tahu dari Bom-Bom ternyata ada banyak komunitas saya yang bukan komunitasnya Bom-Bom. Nah, sebetulnya itu bagus kalau Bom-Bom juga bikin, saudara. Makanya saya sebenarnya
pengen sekali semua YouTuber ini bisa bikin. Nah, itu harusnya tuh teman saya tuh si Heri itu kan. Si Pastor Heri itu harusnya dia bikin. Katanya ada komunitas apa IKIM apa-apa, harusnya bikin. IKIM apa sih namanya? Itulah komunitas YouTubers yang mereka kan. Harusnya bikin. Dengan makin banyak orang yang berdiakonia, ya, akan makin mudah untuk memenangkan Indonesia, saudara, dari tangan khilafah. Masalahnya kan enggak kan, enggak ada yang, lamban sekali. Saya pikir, wah, kenapa lamban sekali ini orang-orang ya? Sudah dikasih contoh, dicongorkan di depan mata. Makanya saya berharap teman-teman ini bikin, bukannya cuma malah ngeritik-ngeritik sama fitnah-fitnah. Bikin yang bagus, ya. Nah, itu penting, saudara. Nah, tapi itu solusi ya. Tapi balik lagi, saudara, dengan terbakarnya masjid apa namanya Islamic Center ini, saudara, ini sebenarnya kalau orang-orang Islam kan percaya pertanda-pertanda, ya kan? Namanya terbakar begitu itu kan buat mereka bencana, saudara. Tuh. Jadi mereka bisa, saudara. Mereka bisa ambil alih. Ya. Tetapi dengan berdarah-darah dan merupakan kehancuran mereka sendiri. Jadi kalau khilafah ini menang, sampai menang, ya tetap hancur. Indonesia. Artinya kalau hancur itu, ya se-Indonesianya hancur, saudara. Bukan cuma khilafahnya, Indonesianya hancur. Bagaimana supaya jangan hancur Indonesianya? Ya jangan sampai jadi khilafah. Jangan ada pengkhianat. Makanya saya bilang tinggalkan Gilbert, tinggalkan GBI, tinggalkan GBDI, tinggalkan PGPI, saudara. Karena Anda mendukung pengkhianat, pendeta-pendeta Anda berkhianat. Oh, serem ya. Oh, saya nggak nakut-nakutin, saudara. Anda boleh percaya, boleh nggak, karepmu, saudara. Oh, ada yang nanti menderita kok, bukan saya. Saya ini siapa? Hanya Nabi 26 kutu di seberang samudra. Ya, saya ini hanya kutu di seberang samudra, saudara. Anda yang alami nanti. Perjuangan-perjuangan yang kita lakukan sia-sia dong. Enggak juga. Semua orang yang percaya selalu akan diselamatkan. Yang nggak percaya ya karepmu. Yang percaya kan dia sudah siap-siap. Ya kan? Galarua, timnya Galarua, Damaris, Damarkasi sudah siap-siap. Anda yang dalam komunitas ini yang setia dan Anda percaya, Anda sudah siap-siap, Anda sudah tahu. Anda sudah ikutin setiap hari harus bagaimana. Nah, yang nggak siap-siap ini yang celaka nanti. Tiba-tiba ya kesusahan datang menerpa, aniaya datang menerpa, bingung. Selama ini Anda mendengar suara kenabian, Anda nggak percaya, malah mengolok kan. Ya, tapi tanda-tandanya sudah saya tunjukkan, secara nalar juga tak tunjukkan, analisa politik pun tunjukkan. Balik lagi, bisa nggak tanpa harus bubar Indonesia? Bisa banget. Masalahnya kan cuma tergantung Anda. Lawang Anda saja diakonia pelitnya minta ampun. Lawang Anda mau apa namanya? Anda lebih suka ngasih ke gereja yang ditipu-tipu, seneng. Anda ditipu pendeta, seneng kok. Bangga kok ditipu pendeta, masuk surga. Ya kan? Pendetanya gonta-ganti mobil, Anda gonta-ganti rumah. Ya kan? Pendeta gonta-ganti mobil mewah. Anda gonta-ganti rumah karena diusir dari kontrakan, belum bayar. Nah, itu Anda mesti pikirkan juga tuh. Ya kan? Anda mesti mikir itu, pakai otakmu, jangan pakai dengkul, saudara. Ya kan? Nah, ini Pak Teddy cengar-cengir lagi Pak Teddy ini. Udah, ayo ngomong aja. Jangan malu-malu Pak Teddy. Wah.